Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detasari Aslina dengan NPM 2217051117 dari S1 Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya membuat video untuk pengganti absen pertemuan 9 dengan materi atau modul 7 yang berjudul Kinera Snackboards. Nah, Kinera Snackboards atau yang biasa disebut KNN ini adalah suatu algoritma dalam machine learning yang paling umum digunakan. Kita langsung aja ke materinya. Di sini ada deskripsi singkat dari algoritma ini. Jadi algoritma KNN ini adalah teknik pembelajaran mesin yang populer digunakan untuk tugas klarifikasi dan regresi. Algoritma ini bergantung pada gagasan bahwa titik data yang serupa cenderung memiliki label atau nilai yang serupa. Selama fase pelatihan, algoritma KNN menyimpan seluruh kumpulan data pelatihan sebagai referensi. Ketika membuat prediksi, algoritma ini menghitung jarak antar titik data input dan semua titik data contoh pelatihan dengan menggunakan matriks jarak yang dipilih seperti Euclidean distance. Nah, jadi algoritma Kiners ini adalah suatu algoritma dalam pembelajaran mesin atau machine learning yang sangat efektif digunakan untuk tugas klarifikasi dan juga regresi. Kemudian di sini terdapat materi. Algoritma KNN adalah suatu algoritma yang paling sederhana dalam pembelajaran mesin. Meskipun sederhana, algoritma ini seringkali sangat efektif dalam berbagai konteks, terutama dalam klarifikasi dan regresi. Algoritma KNN mengukur kesamaan jarak antar objek-objek dalam ruang fitur dengan menggunakan fitur jarak antar mereka. Jarak ini dapat dihitung menggunakan berbagai metrik seperti jarak Euclidean, Manhattan, atau Mahalanobis, tergantung pada sifat data dan juga kebutuhan masalah. Nah, jadi algoritma KNN ini merupakan algoritma yang sederhana namun sangat efektif digunakan untuk klarifikasi dan juga regresi. Lanjut, ketika kita memiliki objek yang akan diprediksi, algoritma KNN mencari K objek terdekat atau tetangga terdekat dari objek tersebut dalam ruang fitur. K adalah parameter yang harus ditentukan sebelumnya dan biasanya merupakan bilangan bulat positif. Nah, kemudian nilai K yang lebih rendah dapat memiliki varian yang tinggi tetapi bias yang rendah, sedangkan nilai K yang lebih besar dapat menyebabkan bias yang tinggi dan varian yang lebih rendah. Pilihan K akan sangat tergantung pada data input karena data yang memiliki banyak outlier atau noise kemungkinan akan berkinerja lebih baik dengan nilai K yang lebih tinggi. Sehingga secara keseluruhan disarankan untuk memilih nilai K berupa angka ganjil untuk menghindari ikatan dalam klarifikasi. Sebagai cross validation juga dapat digunakan untuk membantu kita memilih K yang optimal untuk dataset yang kita miliki. Nah, jadi di algoritma ini kita disarankan memilih nilai K yang merupakan angka ganjil, di mana hal tersebut untuk menghindari ikatan dalam klarifikasi dan juga menggunakan strategi cross validation untuk menentukan nilai K yang optimal sesuai dengan dataset yang kita miliki. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk algoritma KNN. Yang pertama itu memilih nilai K. Nah, jadi langkah pertama adalah memilih jumlah tetangga terdekat atau K yang akan digunakan dalam proses klarifikasi ataupun regresi. Lalu yang kedua, menghitung jarak. Setelah nilai K ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jarak antara objek yang akan diprediksi dengan setiap objek dalam data latih. Jarak ini dapat menghitung menggunakan berbagai metrik seperti jarak Euclidean, Manhattan, dan juga Mahalanobis, tergantung pada sifat data dan masalah yang akan dihadapi. Lalu langkah yang ketiga, yaitu menentukan tetangga terdekat. Nah, setelah kita menghitung jarak
Selanjutnya, kita akan menemukan k-objek terdekat dari objek yang akan diprediksi. Lalu yang terakhir, kita akan mengambil mayoritas label. Untuk klarifikasinya, kita mengambil mayoritas label dari kata tangga terdekat tersebut. Sedangkan untuk regresi, kita dapat mengambil rata-rata nilai dari tetangga terdekat. Algoritma KNN memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk klarifikasi pola, pengenalan pola, sistem rekomendasi. Kelebihan utama dari algoritma ini adalah kemudahan implementasi dan juga interpretasi, serta kemampuannya untuk menangani dataset yang besar dan kompleks tanpa memerlukan asumsi yang kuat tentang distribusi data. Oke, jadi di sini terdapat sebuah ilustrasi dari materi ini. Nah, di sini ada titik hijau yang kita anggap sebagai data baru. Nah, kemudian di sini ada warna biru dan juga warna merah yang kita anggap sebagai kelas. Di sini ada kelas merah dan juga kelas biru. Nah, di sini hijau sebagai data baru. Nah, kemunculan data baru ini akan mencari jarak terdekat dari data tersebut. Karena di sini data baru ini dekat dengan kelas merah, maka otomatis data baru ini akan masuk ke kelas merah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, algoritma KNN ini akan memilih objek-objek dalam ruang terdekatnya atau tetangga terdekatnya. Kemudian untuk implementasi dari algoritma ini sendiri, di sini ada import. Nah, ini import library. Di sini kita menggunakan pandas, numpy dan lain-lain. Kemudian di sini kita mengambil data dari data yang sudah disediakan. Kemudian untuk import pandas ini digunakan untuk memanipulasi dan juga digunakan untuk menganalisis data. Sementara untuk import numpy ini digunakan untuk operasi numerik dalam kode ini. Kemudian sini KNN Burst Clarifier ini kita mengimplementasikan KNN dari skitlearn untuk klarifikasinya. Sedangkan untuk trend test, di sini kita membagi dataset menjadi dua, yaitu data pelatihan dan juga pengujian. Nah, lanjut. Di sini ada sini pengambilan data dan juga pembacaan data, ini hasilnya. Kemudian untuk ini pendefinisian algoritmanya. Kemudian di sini ada extrain dan juga extest, ini pembagian datanya. Jadi dia terdapat data pengujian dan juga data pelatihan. Lalu sebelum itu di sini ada dfsep. Nah, dfsep ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dari data yang dibersihkan sebelumnya. Di sini ada 307 baris dan juga 8 kolom. Lalu yang terakhir, di sini ada def drop. Nah, disinilah tempat pemisahan dari fitur X dan juga label Y. Dimana di sini ada kolom npm dan juga pastes. Nah, dua kolom ini adalah kolom yang dihapus dari fitur-fitur yang ada dalam data tersebut. Kemudian di sini pembagian data menjadi dua dataset. Lalu
Nah, di sini ada definition model atau algoritma yang digunakan. Lalu yang terakhir di sini ada evaluasi. Untuk evaluasinya sendiri, di sini kita mengevaluasi model skornya, yaitu dari data test dan juga X test dan juga Y test. Nah, di sini hasilnya adalah 0,79, berarti hasil yang didapatkan dari pengujian ini cukup baik karena di atas 0,5. Nah, ya, untuk kesimpulannya, algoritma ini dapat kita terapkan untuk mengklarifikasi apakah misalkan apakah seorang siswa akan diluluskan atau tidak berdasarkan skor aktivitas ataupun ujiannya yang bisa kita tes menggunakan algoritma ini. Nah, kenapa kita menggunakan algoritma ini? Karena implementasi dari algoritma KNN ini sendiri sudah menunjukkan kesederhanaan dan juga efektivitas yang baik dalam klarifikasi sebuah data. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi algoritma Keener-Snakeborn atau KNN. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.